kita di podcast Jendela Kampus. Di sini dengan gue Vina dan partner gue Ojan. Di sini gue sama Ojan kedatangan tamu yang benar-benar udah kita tunggu-tunggu banget nih. Udah Vin, ini buka dulu kali ya? Biar asik boleh. Buka dulu nih. Kan kita udah cek suhu dari bawah pakai hand sanitizer juga kan. Udah melakukan protokol kesehatan ya Jan? Yo. Di sini kita mau wawancara wakil dan ketua Himakom kita Jan. Siapa sih namanya dia? Ada Rizka sama Rival. Oh, yaudah kita panggil aja ya. Boleh. Halo Langsung Rizka, aja. Rival, yuk. Langsung yuk. Hai, Rival. Hai. Rizka, kabar? Baik. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanan ke sini? Ya sedikit ada gangguan sedikit sih. Hujan, Macet? macet. Sini Mas dulu kali. Oh, Oh, lepas iya. aja kali ya. Gak apa-apa. Santai ya. Aman. Santai aja. Di sini gue sama Ojan mau wawancara kalian seputar Himakom. Kalian bersedia? Ya siap. Santai Relax aja. aja. Ngobrol kayak ngobrol biasa aja udah. Iya. Oke. Yang ketua yang mana? Yang wakil yang mana? Ketuanya cowok. Ketuanya cowok, wakilnya cewek. Oh. Ya, kelihatan Karena kalau yang memimpin itu kan laki-laki. Oke. Gue mau nanya sama kalian tentang kesulitan anak apa aja sih untuk membagi waktu kalian antara organisasi Himakom sama kampus kalian, kuliah kalian. Kalau gua sih masalah kesulitan dalam perkuliahan sama organisasi kayak Himakom gitu ya. Iya. Ya gue sih bisa membagi waktu di mana gue harus ngerjain tugas kuliah dan di mana gue harus ngejalanin Himakom. Yang penting ngebagi waktu aja. misalnya lu ada kegiatan nih, kayak ada kegiatan di Makom, tiba-tiba lu ada kayak arjen lah, kayak bisa dari luar gitu, itu lu gimana ngatasinnya? Ya gue ngatasinnya ya, gue sebagai ketua ya gue utamain di Himakomnya dulu. Kalau misalnya urusan Himakom gue, baru gue di urusan gue sendiri gitu. Kalau menurut lu Tris gimana? Kalau gue pribadi kan sebelum masuk Himakom pastinya udah bisa kayak ngeluangin waktu kan di antara kayak tugas kuliah sama tugas di Himakom. Yang pasti udah ada planning sebelum masuknya tuh mau bagi waktunya kayak gimana gitu. Jadi udah ada perencanaan sebelum Bener masuk banget. Himakom ya. Harapan kedepannya buat lu, buat Himakom itu kayak gimana Seperti sih? apa? Ya harapan gue sih semoga Himakom Pemuda itu maju ke depan dan sukses gitu, berjalan dengan jalannya. Itu Himakom itu baru dibikin apa gimana sih? Himakom itu emang baru dibikin dari pas tahun kemarin, karena kan sistem S1 di BSI kan baru udah mulai ya, semua BSI baru mulai ada S1 itu tahun kemarin. Nah, jadi gue di sini kan angkatan pertama, nah baru dari Kaprodi Ilmu Komunikasi bikin yang namanya Himakom. Lu udah semester berapa sih? Gue semester nanti masuk kuliah gue 4. Udah semester 4? Iya, nanti kalau masuk kuliah. Oh, ya. Lu kayak milih apa tuh? Kayak jurusannya itu PR apa BC? Oh iya, kalau kan gue awalnya kan gue milih jurusan ilmu komunikasi kan. Nah, di ilmu komunikasi itu nanti di semester 3 tuh ada peminatan. Iya. Broadcasting, TV sama film, sama public relation. Nah, itu nanti dipilih. Kalau gue pribadi, gue ngambilnya TV dan film. Lu apa ya, kayak enak ngambil TV film apa gitu? Kayak kerjaan Ya itu emang gue tuh emang dulu udah passion lu kayak gitu dari dulu. enggak, gue jujur gue belum ada basic BC ya. Gue belum ada basic kayak megang-megang kamera gini-gini. Tapi gue ada keinginan, ada pengen tuh, gue pengen kerja di TV Ya, kayak di belakang isi kamera. TV atau Layar perfilman. ya. Iya, gue pengen kerja di situ. Gue maksudnya ada keinginan gitu, makanya gue ngambil BC. Tapi lu sebelumnya itu lu sekolahnya apa nih tuh? Gue sekolahnya mah gue dulu lulusan pesantren. Oh ya? Jauh, Gimana? iya jauh banget kan. Jauh maksudnya dari lulusan pesantren ke TV dan film itu Iya. jauh banget. Iya. Lu di pesantren mana? Gue di Jawa Tengah. Gitu. Berarti bisa ngaji dong ya. Boleh Iya. sebat sedikit? Apa yang lu hafal? Ya. Skip dulu dah. Enggak sekarang, Oh, enggak sekarang. Riz, lu Enggak ngambilnya apa sekarang, itu? enggak sekarang. Kalau gue Peminatan ya? peminatan ngambilnya PR. Oh, PR beda berarti lu berdua. Beda ya? jurusan ya. Tapi satu Lu- organisasi. Ngambil PR tuh kenapa? Karena lu jago ngebacot apa? Enggak sih, lebih gampang aja. Masa kayak lebih relate ke kehidupan sehari-hari Oh, aja. Simple ya, ya. Benar. Komunikasi sehari-hari. Kayak gitu. Berarti lu masuk BSI itu tahun berapa itu?
Gue tahun 2019. 2019 tahun lalu berarti. Iya. Lulus tahun berapa? Gue lulus tahun bentar, gue masuk tahun 2020 ya kayak kita 2020 2019 sih. Nggak tahu lupa. 19 kita 20. Oh iya, gue 2019 gue masuk, tapi gue lulusan tahun 2018. Kalau Kariska Sama. sama. Tapi mau ketua dia. Ya, maklum lah. Belum beristri Udah kebelet ya? juga. Udah beristri belum? Ya jangan ini anak juga belum punya kan. Calonnya tuh belum ada. Oh belum ada. Minum. Boleh langsung. Airnya minum aja nggak apa-apa. Iya. Disediain. Sambil ngerokok sambil ngerokok Iya. boleh. Santai aja. Aku mau tiduran juga nggak apa-apa. Ada tempatnya. Nggak ada bantalnya tapi ya. Iya. Parah banget sih. Mati bantal. Nggak usah buat aja. Kalian kan sebagai ketua dan wakil ya, itu gimana sih cara kalian menegur anggota kalian jika ada kesalahan? Tidak dibedakan ya antara teman atau orang lain. Itu sih caranya kalian Lu gimana? apa gue yang jawab? Lu. Boleh dari siapa dulu? Kalau misalnya kesalahan biasanya kalau misalnya gue sama Rifa saling sharing kesalahannya apa sih, kekurangannya apa. Kalau misalnya negur ya negur langsung pas rapat, cuman bahasanya lebih kayak bahasa lebih baik aja sih, nggak kayak kasar kayak gitu. Tapi kalau dia udah sering ngelakuin kesalahan Itu mesti ditegesin banget orang kayak gitu sebenarnya. Misalnya kayak apa ya? Kayak ada orang, misalnya lu pacaran nih sama anggota lu nih. Dan anggota lu itu kayak batu gitu aja, kayak yang pacar lu itu batu di situ, kayak nggak menghormatin lu kayak gitu. Itu lu negurnya kayak gimana? Lu sebagai dia negur lu negur dia sebagai pacar lu apa sebagai anggota lu kayak ya udah lu cara ngomongnya, profesional lo iya. kayak gimana? Sebagai anggota sih, soalnya kan kalau misalnya dalam organisasi itu lo harus bisa nempatin lo di luar sama lo di dalam organisasi kayak gitu. Itu di Makom boleh kayak pacaran apa gimana gitu, berhubungan gitulah, dekat Iya, di apa luar, gimana aha. gitu. Gue pribadi sih nggak boleh gitu. Karena kenapa? Pasti mereka tuh bakal bawa masalah pribadi ke organisasi. Takutnya malah kecot di takut jatuh. organisasi. Nanti organisasinya malah rusak. Nggak aku gitu. Tapi kalau ada yang melanggar itu, diem-diem di belakang kalian pacaran, Ya kalau misalnya dia bisa maksudnya bisa ngejalanin, tahu di mana dia organisasi, tahu di mana mereka berhubungan, itu nggak apa-apa, is fine. Iya, gitu aja. Yang penting tahu tempat, tahu sikon kayak gitu. Tapi di organisasi Makom itu ada nggak sih yang kayak gitu? Tahu gue sih nggak ada. kayaknya. Yang bocah-bocah batu gitu susah Oh, diomongin. kalau masalah susah diomongin sih ya banyak, tapi kan karena kita kan kalau misalnya ada kesalahan saya sharing nih, kesalahannya apa, bisa maksudnya jalan keluarnya tuh apa kayak gitu. Kayak biasanya ada anggota yang emang jarang banget nih datang, kayak mungkin dia ngasih alasan mula. itu kesempatan lo Iya. buat dia berapa kali untuk tidak hadirnya? Kalau gue sih ya, kalau masalah kayak ngumpul atau rapat ada yang nggak bisa, karena kan semua orang pasti kan punya kesibukan masing-masing kan. Benar. Tuh. Gue yang penting kan setiap gue ngomong di grup itu diusahakan, Tidak memaksa ya? nggak maksa, diusahakan buat datang. Tapi kalau misalnya bener-bener nggak bisa atau ada ya kegiatan mendadak atau ada acara apa, ya nggak apa-apa, is fine. Yang penting di setiap divisi itu ada. Tapi kalau itu udah terjadi sering banget, Kita omongin lagi. Orangnya kita ngobrol, kenapa alasannya nggak bisa datang kayak gitu. Kita pokoknya sharing aja deh. tapi lu nggak segan-segan buat ngeluarin orang berarti ya? Itu emang udah harus kayak gitu sih, kalau misalnya emang sudah dibilangin ya harus ada konsekuensinya nantinya. Dari situ ya? Di Makom itu tuh kayak ada tua-tuaan gak sih kayak gitu. Jadi gimana ya, di dalam Himakom itu gue nggak permasalahkan umur, siapa yang lebih tua siapa yang lebih muda. Gue juga maksudnya gue yang paling benci ya, gue paling nggak suka kalau ada yang manggil gue kak. Itu nggak suka. Kenapa? Ya karena gini aja deh, kita ya Merasa tua? bukan ketuaan. Maksudnya gini loh, Dia menghargai lo itu? gue tahu menghargai, tapi kan konsep gue kan kalau pribadi tuh gue nggak suka dipanggil kak gitu, walaupun dia lebih muda dari gue kan. Jadi gue maunya kita satu aja gitu loh, simetris gitu. Nggak manggil tuh, manggil bang? Nah, Nggak suka juga? ya nggak apa-apa kalau misalnya kayak bang gitu, itu masih mending lah daripada kak kan terlalu formal. Kayak bang itu nggak apa-apa. Daripada om kan. Daripada pak ketua kan. Iya. Gue bangga gitu. Pak ketua bu wakil kan. Gimana? Anaknya mana?
Buat wakilnya gimana? Iya, mau buat lu kayak gimana sih? Gitu, Moban. Terserah sih sebenarnya mau manggil kak boleh, nama juga boleh. Yang penting nggak kayak panggilannya nggak kayak ngeledek gitu loh, kayak nggak ngerendahin kayak gitu. Kayak kata diganti-ganti lah nama lu kayak gitu. Diganti nggak apa-apa, yang penting jangan diganti nama gue udah bagus, diganti yang jelek gitu. Kalau diganti yang bagus gak apa kali ya? Nggak Biar apa-apa. nggak apa. Kalau dikatain mak lu, Jangan dong. Itu mah ya anak-anak SD panggil bapak. Asep. Sampai pekerjaan juga disebutin kan? Asep. Asep Sapam ya, Sapamina gitu. Bubat bensin banget. Terus kayak apa ya? Planning lu tuh kegiatan untuk kedepannya tuh. Kalau kegiatan kedepannya ya yang intinya mungkin dari gua sama Rizka belum dapat kan, maksudnya kegiatan intinya, tapi gua lagi nyari buat ada acara inti Himakom Pemudanya gitu. Mungkin menurut lu nih yang apa namanya kegiatannya itu? Kalau misalnya nggak covid sih emang kayak gimana gitu ya, kayak pasar Keluarin aja, Iya, santai. kalau misalnya nggak covid itu ya kita mau ngadain kayak festival gitu ya, kayak perseni gitu di Pensi gitu. iya kayak gitu kalau misalnya nggak covid, karena situasi kayak gini kan ngumpul nggak boleh, nanti ditegur Pol PP gitu kan. Padahal Pol PP juga nangkepin ngumpul. Iya kan ngumpul kan, Anda Pol PP. kayak gitu pokoknya. Mungkin buat acara intinya gue lagi mikirin buat acara inti makomnya. Kalau mungkin ada program-program divisi pasti ada, tapi yang intinya belum. Itu kalau dari ini apa Himakom kayak kampus lu. Iya, kampus pemudanya. Kalau belum. misalnya dari kayak Sejabodetabek kayak gitu. Kemarin gue ada rapat dari Himakom Pusat kan. Jadi mereka itu Himakom Sejabodetabek itu pengen bikin semacam apa ya, kayak BSI Award gitu. Itu BSI Award itu setiap tahun itu ada. Sayang tapi 2020 nggak ada karena ya covid lah. Jadi itu BSI Award itu ya isinya kayak menyakup ilmu komunikasi, perlombaan film pendek, video klip, bikin iklan, podcast, public speaking, pokoknya yang mencakup ilkom itu diperlombakan. Kayak gitu. Itu setiap tahun pasti ada itu. Ada kalau setiap tahun. Itu di Sunggara ini itu di mana itu? Bisa. Kalau nggak salah sih kalau tahun 2000 berapa ya, 2019 di Kali Abang. Di Kali Abang. Pusat. Pusat langsung ya. Iya, Iya. yang tempatnya gede itu. Iya, buat wisuda juga ya. Iya. Bisa sih. Kalau misalnya lu tuh kayak sebelum Covid kayak gini kan pasti ada kegiatan kampus lu kayak gitu. Itu lu kayak udah masuk ke Himakom apa belum sih? Kalau gua awal semester 1 itu baru dibentuk. Nah, gua mulai bentuk struktural Himakom Pemuda itu pas semester 2. Pas sudah apa maksudnya pas lagi covid-nya lah, jadi gua bentuknya secara mencari satu-satu gitu loh, nggak seleksi gitu. Yang sekiranya dari kita berdua pantas, ya udah kita tarik kayak gitu. Itu lu kayak nunjuk kayak lu mau nggak Iya. masuk kayak gitu. Yang penting kan ada ajakan, kalau misalnya dia mau, dia menguasai, ya udah kita tarik. Berarti lu nggak ada kayak apa ya kayak bikin rame-rame kayak voting Nggak siapa ada. yang mau masuk. Nggak ada. Tunjukannya ya. Iya. Itu berarti Sebenarnya dari ada, cuman buat yang angkatan bawah. Iya, angkatan bawah ada. Itu baru ada apa yang buat mahasiswa baru ya. Jadi kalau buat kalian setara itu tunjuk-tunjukkan aja. Iya, yang sekiranya pantas ya kita tarik. kayak pentingnya organisasi Himakom bagi lu tuh apa sih? Kalau misalnya masuk organisasi tuh belajar kepemimpinan sih, sama kayak berpikir kritis, banyak pembelajaran kayak sharing juga sama-sama mahasiswa, kayak buat kerja ke depannya nanti, kayak gitu sih. Ya gitu emang, kalau pasti kalau misalnya di kampus ikut organisasi pasti, kalau misalnya nih kita nyari kerja pasti tanyain dong pernah ikut organisasi kan. Itu emang penting sih buat kayak masuk pekerjaan gitu. Ada sertifikatnya kan atau ada pembuktiannya bahwa kita pernah ikut organisasi? Sertifikat belum tahu ya, karena kan kalau kayak gitu kan kita harus nanya dulu ke Kaprodi ilmu komunikasinya. Kalau misalnya ada ya syukur, kalau misalnya ada ya udah. Pencapaian terbesar dalam hidup jadi pribadi ya.
Kalau gue di bidang non akademik sih pas masih sekolah biasa. Kalau gue kan hobi gue kan basket, pencapaian terbesar gue sebelum gue lulus gue ngedapetin piala gitu. Kira loncat di ring basket. Bukan. Oh bisa Kan basket. pencapaian tertinggi. Oh, ya gue Udah jatuh. Kalau lu Pak? Ya jujur sih pencapaian dalam hidup gue tuh ya dibilang ada ya ada, dibilang nggak ada ya nggak ada. Jadi Jadi Hatam ya Quran. adanya itu apa? hatam Quran. Kalau hatam Quran sih ya sering, kalau hafal baru belum hafal Oh, kayak hatam. gitu. Itu pencapaian terbesar lo juga. Iya Ya, tapi semua manusia. maksudnya pencapaian terbesar gue apa? Gue pribadi itu belum pernah terjun ke organisasi. Tapi gue pas lama ngampus gue dipercaya untuk terjun ke organisasi sekaligus tunjuk jadi ketua. Itu udah maksudnya gue dalam hati gue mau bangga gimana? Maksudnya gue bangga ya bangga tapi gue belum ada. Maksudnya belum pernah gitu. Tapi lo siap kan? Ya gue usaha siap gitu loh karena kan gue udah dimandatin nih lo jadi ketua Himakom udah ya udah kalau misalnya udah dimandat dari ketua Himakom Pusat ya udah gue jalanin sama sebisa gue makanya kan setiap gue rapat gue ngomong gue butuh bantuan dari kalian gitu loh gue butuh support walaupun gue masih ada kekurangannya tolong diingatkan Strategi pada saat mencalonkan ketua Himakom itu tuh kayak gimana tuh? Yang kayak apa namanya? Lu ditunjuk apa gimana? oke Lo ini sampai bisa menang jadi ketua tuh apa cara lo? menang kayak lomba bola nggak jadi gini ceritanya kan waktu pas semester 1 nih kan pas semester 1 kan ada perkumpulan ketua kelas dikumpulin sama ketua Himakom Pusat dan posisi itu gue paling sengaja loh gue sengaja ngaret-ngaretin ya udah akhirnya tuh datang buka pintu krek kok yang dari pemuda cuma gua doang ya kan cuma gua doang Nggak ada yang kenal gitu ya di sini. nggak ada kenal itu Sebelumnya lo belum kontak-kontakan sama yang lain satu kelas. kan karena gua dulu belum terlalu kenal sama yang lain Culun, kan culun. bukan culun mah karena segini dong kagak jadi tuh gua dulu tuh kayak belum tahu kayak Rizka aja kan dulu belum tahu kan Circle-nya belum ceritanya banyak belum di belum kampus. belum banyak gitu loh belum Kayak main pernah. kelas-kelasan Bukan gitu. kan? Ya mungkin karena main masih sama satu kelas dulu gitu loh Bukan karena nggak ditemenin ya? bukan beda nah Aku ya. nah nah di situ dateng kan kok dari kata gue kok cuma gua doang dari pemuda yang lain pada yang ada BSI Kalimalang, Cimone, Tangerang, Ciputat kan gue duduk situ gue baru duduk nih ketua Himakom ngomong Pal, lu jadi ketua divisi pemuda ya gue kaget dong Lu kaget? Kaget Gimana tuh. tuh kaget lo? Kok bisa gitu? Lanjut? kaget jadi ya gue kagetnya gitu gue ngomong gini kan berhubung ketua Himakom Pusatnya kan gue kenal anak Iya. muda juga kan namanya Dika kan gue bilang gini Dik lu serius milih gue yakin udah hafal gue yakin sama lu soalnya lu ada dulu doang ada yaudah yang solo gue jalanin deh kalau misalnya lu bener-bener milih gue gitu loh kalau misalnya dia bener-bener milih gue yaudah gue jalanin yaudah tulis tuh namanya kata dia ngomong ke sekretarisnya dia tulis tuh nama rival apa ketua divisi pemuda yaudah akhirnya terjadilah gue jadi ketua Himakom Pemuda Kalau lu Riz dipilih. Kalau gue ditunjuk di kalau gue langsung nunjuk dia Lu kenapa nunjuk dia? ya, karena gue akhirnya dia bisa gitu. Iya, lu yakin itu kayak dari segi mana gitu? Iya. pas dia nelpon itu dia tuh nanya sama gue ke depannya nanti misalkan gue jadi partnernya dia di Himakom, gue ke depannya bakal ngadain apa gitu. Berarti jatuhnya banso ini. Ya Allah, sedih banget. Tapi ada organisasinya tuh kayak ada wakil dan ketua, ada sekretaris atau bendaharanya? Ada semua. ada semua Itu per ada, divisi udah juga ada terbentuk ya. Jadi itu lu tunjuk-tunjuk semua ya. ya mungkin dari angkatan gue tunjukin nih sekiranya cocok ya tadi gue udah ngomong nih yang ada sekiranya cocok masuk terus juga dia juga minat ya udah kita tarik nah tapi yang buat kemarin nih yang buat maba kita saring Seleksi ya. seleksi kita ngisiin kuesioner kayak gitu. Asiknya pas lu di kampus itu pas kayak sebelum pandemi itu tuh kayak Kuliah gimana sih? offline Iya, tuh. kuliah offline tuh Iya, serunya kan gimana kita sih? belum ngerasain nih Iya. fasilitas di Gimana? kampus kayak apa. Iya. Kalau serunya kalau ada jeda jam, Jadi aja ngapain? nongkrong, maksudnya kayak main ke kosan Istirahat. teman. ya jadi Iya, tiga jam istirahat. gitu. Istirahat Terus kalau misalnya pulang biasanya balik kuliah nongkrong dulu gitu setiap hari. Setiap hari apa aja?
Apanya tuh? Ya, setiap kampus, setiap masuk kampus. Maksudnya kan ada yang kalau ada Senin, Selasa, Oh. Rabu, Itu setiap kelas beda-beda. beda-beda jadwal ya. Kalau kalian dapetnya hari apa aja? Kalau gue Hmm. pas semester 1, Oh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, libur. Itu dari pagi ya? Ada yang dari pagi, nanti jeda siang, masuk lagi sore kayak gitu. Nanti ada yang dari siang ke sore. Nanti angkatan kita doang sehari satu pelajaran. Iya. Sehari satu pelajaran. Iya. Lu berarti belum ngerasain enaknya rokok di basement ya, kena SP kan? Belum pernah kan? Belum. Mabok di basement. Mau dicoba kayaknya. Kayak lah, nggak tuh seram banget dah. Yang penting Angkatan gue cuman ke kampus tuh ngambil kalender. Amit kali. Iya, amit. Tahu baju orbi nggak? Baju ormi kagak. Oh, nggak di Beli, kampus. beli. Beli. Dia ngejalanin. Gua yang jualan. Dapat untung? Dapat untung ya dikit. Lumayan lah Buat beli apa untungannya? buat jajan. Buat jajan. makan, lain. Terus kalau tanya lagi pribadi itu fasilitas di kampus apa aja sih? Kita kan belum tahu nih. BC tuh dikasih case studio nanti. Enggak. Sebenarnya sedih sih kok. Itu kan karena kita semester 1 kan belum ada fasilitas, maksudnya belum ada peminatan kan. Jadi ya udah cuman kayak kelas-kelas doang. Kalau misalnya pas peminatan itu kita pas banget kuliah online. Jadi belum tahu kalau misalnya emang peminatan itu ada khusus fasilitas atau enggak. Tapi kalau kayaknya sih nggak ada sih. Paling fasilitasnya paling perpus dong. Perpus doang ya bener. Sama tangga buat naik. Ya, itu kan depan Kayak kantin gitu nggak ada. Iya kantin. Wah. Kantin gimana tuh? Jadi gini, gua cerita ya masalah kantin ya. Iya. Kan gua cerita sama kepala rektor itu gua gara-gara kena SP ngerokok di basement. Ya, Ketahuan. ketahuan. Nah, terus Asli sih gua nggak tahuan sih. Cuma teman gua ketahuan tapi bawa gue sama-sama lagi ngerokok. oh. Gitu. Ya udah akhirnya nggak apa-apa deh. Gue suruh bikin surat keterangan, serahin ke rektor pemuda. Gue cerita gini, ada yang nanya temen gue, Pak, kenapa nggak nyediain dalam kampus itu ada kantin? Terus kata kepala kampusnya bilang gini, karena tahun berapa ya, gue lupa pokoknya tahun berapanya itu ada tragedi kebakaran di Kramat, guys, gara-gara ada kantin. Oh iya iya iya. Nah makanya BSI itu nggak mau ngadain kantin kayak gitu. Tapi dari BSI itu kan mereka kan BSI kan beli tanah nih. Beli tanah kan harus izin dulu dong sama penduduknya. Nah Iya. penduduknya tuh di sharing sama mereka-merekanya. Udah mending kalian jual kayak warteg, sama fotokopi kan untungnya ada juga. Nah makanya kan sekitar pemuda kan banyak warteg tuh, Iya, ya iya. fotokopian kayak gitu. Tapi di luar kampusnya ya. Iya, Berarti kayak jam-jam istirahatnya gitu berarti boleh keluar. boleh. Berarti kayak ngerokok di dalam kampus itu nggak boleh. Nggak boleh. Untuk pakaian tuh ada perintahnya Iya, nggak? mungkin kan ada beberapa kampus gitu ya Wajib kaosnya kemeja gitu. nggak Iya. berkerak lah, nggak walaupun bukan kemeja lah kayak kaos polo apa gimana. Bebas sih, yang penting sopan. Yang penting sopan. Tapi ada dosen yang ribet kalau misalnya kuliah itu nggak ada yang boleh pakai celana robek-robek. Itu tergantung dosen ya. Tergantung dosennya. Tergantung dosen. Atau kayak sepatu nih nggak boleh sampai jari-jari kakinya kelihatan. Iya, Itu biasanya. kaki. Soalnya katanya tuh pernah gue katanya ngeganggu, jadi dosennya kayak risih gitu. Oh, kayak sepatu cewek jari-jari kelihatan. Iya, kayaknya. Iya, kayak pas nggak biasa gitu pernah ada yang kena. Kegangguin gimana? Mungkin kan dosennya matanya jelalata gitu nggak tuh kaki. Cewek cowok gitu kan? Cowok. Katanya risih mungkin jarinya kayak ngeliwet-ngeliwet. Ya pokoknya kalau masalah pakaian sih tergantung dosen kalian ya. Kalau misalnya lu ada dosen yang maksudnya yang pengen buat rapi lah anak-anaknya, ya lu rapi gitu loh. Tapi kalau dosennya santai yang itu ya udah lu nggak apa-apa, mau pakai kaos, mau pakai celana robek-robek, mau pakai sendal ya it's fine. Gue dengar-dengar kalau ujian itu UTS atau UAS disuruh pakai baju hitam putih. Itu kalau offline. Itu kalau offline ya. Iya pakai baju hitam putih Itu diharuskan ya. harus. Wajib hitam putih. Kayak Sepatu. Lamar kerja, lamar ada tim hitam itu lamar kerja, Lamar kerja ya. lamar kerja. Kalau putih kayak pegawai SPBU yang baru. SPG kali. SPBU yang baru. Oh iya. Ya lanjut. Itu berarti kayak apa ya? Itu kalau di kampus itu ya kayak bebas aja gitu ya. Iya. Di kelas tuh kayak pakai jaket atau gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Tidur juga nggak apa-apa sih. Serius. Serius. Yang penting di paling belakang duduknya kalau mau tidur. Bayangin aja satu ruangan AC-nya 4. Yang mati 3. Gimik dong logikanya. Kelas lu kali ya? Pernah dapet kayak gitu. Kalau rambutnya gondrong nggak apa? Nggak apa-apa. Diwarnain apa aja bebas. Bebas, nggak apa-apa. Emang kayak sekolahan harus cepak ngehe.
Bebas. Kalau masalah Tergantung apa ya dosen ya kalau pakaian nanti. kalau pakaiannya tergantung dosen, tapi kalau masalah kayak rambut ini ya nggak apa-apa, lu mau gondrong seangkat apa semuanya nggak apa-apa. Gue pernah nggak sih lo kayak ditegur kayak pakaian lu gitu. Lu kan belum tahu nih dia dosennya kayak gimana. Lu pakai pakaian yang senyaman lu nih. Gua Tapi dia nggak, belum nyaman. pernah. Belum Belum pernah ditegur, kok baju kayak gitu sih? Nggak pernah gue. Kalau gue pernah celana, waktu gue robek-robek, dosennya cowok ribet emang. Jadi ngomong katanya lebih baik jangan pakai pakaian kayak gitu. Kamu kan cewek di mahasiswa, kasih contoh yang baik kayak gitu doang sih. Nanti disangkanya kalau lu robek-robek kasihan. Kecelakaan. Aku perang banget ya. Tanggapan kalian kalau ada yang nggak suka sama sikap kalian? Gue sih ya, lu nggak suka sama gue ya nggak apa-apa. Maksudnya ya lu gini aja, konteksnya lu nggak suka gue dalam hal apa dulu. Kalau misalnya dalam hal organisasi, lu benci sama gue, lu nggak suka gue ya nggak apa-apa. Karena gue ngejalanin apa yang gue jalanin gitu loh. Lu setelah lu mau ngebacot di belakang gue, mau ngomongin di belakang gue, rival kayak tai lah apalah gini lah. Terserah, nggak apa-apa, gue nggak tersinggung, gue nggak marah. Tapi kalau misalnya dia berani ya kita face to face aja ngomong, lu nggak suka sama gue dari apanya kayak gitu aja. Gue nggak apa-apa kalau misalnya mereka benci gue, apa dia nggak suka sama gue, nggak apa-apa. Nggak mau ribet gue mah orangnya beneran. Apalagi kalau kita udah gede, udah sampai ribut dan tonjokan tuh bocah banget lah, maksudnya gue nggak suka lah maksudnya. Apa gitu? Lu buat apa ribut? Masih bisa diomongin. Iya, masih bisa diomongin baik-baik ya, omongin aja lu. Tapi kalau batu ya pukul aja lu. Canda pukul. Tapi kan biasa dia ngomongin dari belakang kan. Pasti ya, kalau misalnya mereka mau ngomong dari belakang ya nggak apa-apa, asalkan gue jangan denger. Kalau lu denger sampai ketinggalan. Ya harus gue ngobrol. Lu nggak suka sama gue, kenapa? Lu kalau misalnya nggak suka ngomong depan gue, jangan belakang gue nggak suka. Apa gue nggak suka ada orang yang ngomong belakang gue. Tapi kan biasa ada yang kompor ya, misalkan dia nggak ngomong ini tapi ngomong ke lo beda lagi. Itu lu bakal cari tahu dulu nggak? Ya cari tahu lah, maksudnya kalau misalnya dia nyampein yang nggak sesuai sama gue yang sampein, ya gue harus cari tahu dia alasannya kenapa dia nyampein sesuatu tapi nggak sesuai sama yang gue sampein gitu. Gue pernah nggak sih gue kayak punya misalnya sama orang itu kayak sampai disebut kayak gitu. Ini sekarang nggak ditanya nih, kan gue ngomongin Ada nanya. kan enggak lah, gue mau dari sisi lu nya dulu. Iya. Oh sih sih gue ya udah. Kalau dari sisi cewek nih, kayak lu Rizky, Iya. biasanya tuh cewek tuh kayak diomongin dari belakang nih, bikin snapgram. Kan gak ada yang tahu. Sindir sindiran ya, kalau cewek kayak gitu sih emang gitu. Coba gimana, Sensitif Riz? banget. Kalau gue nggak kayak gitu. Mainnya aib tuh. Bongkar-bongkar rahasia, gosip-gosip gibah. Itu nggak cewek doang sih, cowok tergantung orang. Cuman kalau misal gue pribadi, kalau misalnya emang nggak suka ya ngomong. Cuman kalau misal orang itu punya masalah sama gue tapi gue nggak punya masalah sama dia, gue nggak nganggep biasa aja gitu. Yang penting ya urusan dia. Kalau selagi gue nggak punya masalah sama dia, gue biarin aja kayak gitu. Simpel ya. Mm-mm. Ya nyari simpelnya aja lah, nggak usah di panjang-panjangin masalahnya. Kan kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Benar. Iya. Kita terima. Nah, kan kayak Beda semua keperan orang tuh kepala, beda beda pemikiran. beda sifat juga. Ya kan setiap manusia kan memang sifatnya kan beda-beda semua. Sidik jarinya beda, lagi sifat, ya kan? Beda pikiran dan beda hati. Nah, kalau misalnya semua manusia sama ya dunia hancur, nggak ada pendapat yang lain. Gue bijak ya, tumben ya, gue ada dedikasinya. Tumben gue bijak. Gue pengen nanya kayak kasihkan kayak di kampus gitu aja sih, karena kan gue belum pernah ngerasain. Iya, secara offline. Iya. Ya asiknya ya gimana ya, lu nih ibarat nih lu misalnya masuk jam 8 sampai jam 9 kan pada keluar tuh, biasanya kalau keluar bercanda-bercandaan, foto-foto dulu depan kelas buat mengabdikan kalau mereka ngampus. Habis kelas ya kan, ya gitu. Habis pulang kampus ya tadi Rizka ngomong, habis pulang kampus nongkrong di tempat nongkrongannya di mana gitu. Asiknya tuh kayak gitu masuk. Asiknya nggak butuh kuota buat belajar. Nah, nggak butuh kota, nggak butuh apa. Itu berarti lu kayak udah pulang sekolah nongkrong-nongkrongan itu lu antar kelas apa kayak angkatan lu tuh udah gabung banget tuh? Itu awal-awal mungkin masih kayak per kelas Masih ya, per kelas, cuma- karena belum kenal satu sama lain gitu. Pas udah pertengahan baru ada tempat nongkrongan sendiri, Base campnya sendiri. base camp. Gue mau nanya juga, kita kan belum pernah ospek nih. Itu gimana sih kalian ngerasainnya kemarin? Sebenarnya ospek nggak ada Ya, ospek sih. bukan ospek sih, kayak semacam apa sih? Orientasi mahasiswa, iya kayak gitu. Itu kalian ngerasainnya gimana waktu offline? Panas banget. Capek. Panas. Itu di mana? Panas. Capek di Kali Abang. Kali Abang. Jadi kayak satu dari semua Jabodetabek ngumpul di lapangan, bikin kayak barisan gitu, kayak kata-kata di foto udah
nanti ada sesi-sesinya masuk kelas, kayak ada pentas gitu, ada DJ-nya, ada yang nyanyi, ada DJ Maru. helm. Kalau kita apa ya, Alan Walker ya, Alan Walker dari mana? Gitu. Apaan? Kuat ya sih. Alan Walker ada, Alan Walker. Kalau videonya lihat aja nih, sama 2000 berapa itu 2019 ya. Itu selama berapa hari kalian bolak-balik ke Kaliabang? Ya cuma Satu. sehari doang. Sehari. Itu dari pagi sampai Sampai sore. Full ya berarti? Full, acaranya full. Tapi katanya itu kan kalau dengar-dengar kalau Ormik itu ada cutting yang ngerjain mahasiswa barunya. Enggak. ada ya? Itu di basic nggak ada. kalau basic nggak ada. Jadi dia tuh bukan ngerjain tapi cuma ngatur-ngatur doang gitu loh. Nih, yang kan kalau gue pribadi kan pas waktu semut kan bajunya hitam putih. Iya. Jadi paling datu ada putih masuk ke kanan, yang hitam masuk ke kiri. Ntar kalau misalnya udah full nanti gantian yang putih masuk ke kanan, yang hitam masuk ke kiri kayak gitu ganti-gantian. Asik ya. Ya, Jadi rame gue banget kayak ya, berarti. bikin Garuda. Oh, Ntar kita suruh- bikin apaan ya gue ya? Pakai ini ya, pakai kertas ya. Bukan, kalau gue mah ini apa namanya di depan laptop, Nah, duduk. Kalau udah capek nih dia ngomong lu matiin kamera tiduran udah. Tapi kita suruh pakai baju sama. kalau gua Baju basic. itu panas-panasan bener-bener tahu sendiri kan Kaliabang Bekasi beda planet. Gersang banget. Gue pernah di situ sih. Pernah. Abang gue sudah di situ. Oh iya. Jadi asik lah ya lu masuk kayak gitu. Asik kayak nonton konser dah lu kalau misalnya semut di Kaliabang. Emang Itu- lapangan parkirnya gede banget. Gede karena kan di situ pusatnya gitu loh. Jadi kalau kita di situ tuh pas kita ngumpul dari Tangerang, dari Karawang, dari Cibitung itu semua jabodetabek itu ada semua. Jadi istilahnya pertama kali masuk punya kenalan dari beda kampus. Oh, iya. Ada kenalan dari beda kampus gitu. Tapi itu udah terbentuk kelas belum? Belum. Udah dong. Emang Udah bentuk kelas. Ada kartu, kan ada kartunya di 441B37. Itu udah terbentuk kelasnya, tapi kan karena Kesana nengok apa itu kan? kalau gua kesana pribadi kan gua ada kan biasanya di grup kan pada nanyain tuh gue lu pada dari mana gue dari Pondok Kopi nih gue dari Bintaro deket nih bareng mau jalan yuk. Nah baru gue dapet kontak satu anak akhirnya jalan bareng. Terus ada lagi yang mau nyusul lu dari Pondok Kopi ya bang ya? Iya barengin nanti ketemuan di kayak stasiun Cakung apa di mana kan tinggal lurus doang. Kira dari BSI-nya gitu, videoin bis. Kalau Kariska nih kapan? aku juga bareng-bareng sama temen. Kira thank you banget nih lo udah nyempetin Iya, waktu lo thank you kesini. Ya Hujan-hujan kayak gini, Hujan-hujanan, ya kan? ngecek bersama. Udah kasih ilmu kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah, gimana jadi wakil dan ketuanya. Thank you banget ya. Ya. Sama-sama. Mungkin apa ya? Mungkin lain kali bisa lah datang lagi gitu. slow saat itu. Jangan Asalkan diundang pasti datang. Oh, Iya. Pasti. Yang pentingnya ada apa ya namanya ya? ada apa ya? Nggak tahu ada apa sih. Iya, nggak tahu ada apa sih, pokoknya ada lah. Jamuan ada. Iya lah. Ya ubi ya bang. Iya. Ya rasa coklat strawberry tuh. Buyung. Oke, jadi untuk episode kali ini kita selesaiin dulu Iya. kali aja episode pertama. Nanti episode berikutnya lagi gua bakal kayak mungkin ngasih bintang tamu yang lebih seru lah, kayak yang punya cerita-cerita yang lebih asik lah gitu ya. Punya karyanya Iya. masing-masing, kan? Ceritanya masing-masing. Iya. Oke guys, jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Oke, tunggu ya episode selanjutnya. Bye!